Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita bisa masih kasih kesempatan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul ataupun melakukan kegiatan tugas-tugas yang sebagaimana ditugaskan oleh dosen. Salawat beringi salam terlebih kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliau lah Islam dari yang zaman kegelapan hingga yang zaman terang benderang saat ini. Sebagaimana ditugaskan oleh dosen bahasa Arab kita ekonomi syariah Pak Halim, saya akan menjelaskan ataupun memaparkan pembagian fiil. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Abdul Aziz, NIM 2019 07369, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Langsung saja kita mulai penjelasannya. Ini dia. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang al-fi'lu wal anwa'u. Jadi fi'il dan bentuk-bentuknya. Contoh yang pertama yaitu wasaltu ila riyad. Fi'il itu bentuk kata kerjanya itu wasola. Nau'uhnya itu bentuknya madhi dan as-sababunnya li'annahu dalla ala amalin fi zaman al-madi. Jadi ini artinya adalah saya tiba di Riyadh. Jadi kata kerjanya itu adalah wasola. Jadi di sini nih letaknya adalah di sini wasola. Jadi di sini itu tulisannya adalah bentuk aslinya dari kata yang ini. Berarti ini tiba ya, tiba. Baru bentuknya adalah madhi, fi'il madhi. Nah, asbabunnya adalah li'annahu dalla yaitu menunjukkan atas pekerjaan ala amalin fi zamani al-mali. Jadi di dalam waktu yang lampau ya. Jadi ini semua tuh adalah kalimat yang lampau. Oke. Nah, lanjut ke contoh yang kedua. Li'anna adrusu al-lughatal arabiyyah. Li'anna sekarang saya belajar bahasa Arab. Fi'ilnya kata kerjanya adalah adrusu, yaitu belajar, dan bentuknya adalah mudhari ya. Bentuk dari kalimat ini adalah mudhari. Terus as-sababunnya adalah li'annahu dalla ala amalin fi zamani al-hadiri wal mustaqbal, yaitu artinya menunjukkan atas pekerjaan di dalam waktu yang sekarang atau present dan atau masa depan atau future ya. Ini berarti kalau nggak kalimat untuk yang sekarang atau nggak yang untuk masa depan. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga yaitu balik ummi salami. Jadi fi'il itu kata kerjanya balik. Jadi ini artinya sampaikan salam kepada ibu saya. Jadi balik itu kan sampaikan artinya balik. Nah, di sini pokoknya kata asli ya.
kata asli, di sini kata asli juga, yang di sini juga kata asli. Nah, bentuknya adalah amr, fil amr, fil amr. Nah, as-sababnya itu li'annahu dalla ala talab amalin ba'da zamanit takallim. Nah, ya, itu artinya menunjukkan permintaan pekerjaan setelah waktu berbicara. Jadi dapat disimpulkannya adalah fil amr itu kalimat perintah. Yang tadi kan di sini kan itu sampaikan, balik. Nah, yang sebelumnya itu fil mudhari itu kata yang sekarang atau masa depan. Contohnya di sini adalah belajar. Nah, yang sebelumnya itu adalah fil madhi, yaitu yang lampau, ya. Tiba di sini ya. Oke. Kita lanjut kepada contoh pertama, yaitu fi'il madhi. Definisinya adalah yang tadi. Jadi kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu yang lampau atau past tense ya, past tense. Jadi tanda-tandanya antara lain tampak pada huruf asli kata kerjanya dan pada umumnya mengandung suara a. Misalnya itu kataba telah menulis, qara'a telah membaca. Nah, lanjut kepada bentuknya. Nah, di sini kita lihat bentuknya ya. Jadi bentuknya itu di sini di fi'il madhi mempunyai 14 bentuk sesuai dengan banyaknya dhamir atau pelaku ya. Dhamir itu berfungsi sebagai fa'il atau pelaku dengan mengambil contoh kata kataba. Maka terdapat 14 bentuk sebagai berikut. Itu yang pertama, dhamir yang pertama adalah misalkan contohnya pada huwa ya. Huwa di sini fi'il madhinya adalah kataba. Artinya dia telah menulis. Jadi di sini masih bentuk asli ya, tanpa ada perubahan ataupun penambahan. Nah, terus yang kedua adalah ada dhamir huma. Huma di sini fi'il madhinya kataba. Jadi artinya keduanya telah menulis. Nah, jadi di sini tuh sudah adanya penambahan huruf ataupun perubahan huruf. Di sini pada huruf terakhir ditambah alif ya. Jadi ba-nya itu panjang. Nah, terus di sini ada dhamir hum. Di sini fi'il madhinya dhamir hum adalah fi'il madhinya katabu. Katabu ya. Mereka artinya adalah mereka telah menulis. Nah, di sini ada penambahan juga yaitu pada wawnya ya. Kan kalau yang tadi kan alif, sekarang waw. Oke, lanjut yang contoh keempatnya itu adalah pada hiya ya. Berarti sini sudah ganti, sini sudah perempuan. Pelakunya adalah perempuan ya. Dhamirnya adalah hiya dan fi'il madhinya adalah katabat. Ya. Jadi di sini katabat dia artinya dia perempuan telah menulis. Jadi di sini ada perubahan huruf juga pada taknya itu sukun ya. Taknya itu pada huruf terakhir ada sukun. Nah, lanjut di sini nomor 5 dhamira huma. Di sini kata beta ya. Jadi artinya keduanya telah menulis. Nah, di sini ada penambahan hurufnya lagi adalah ta dan alif. Jadi panjang ya, kata beta. Tadi kan kata bat, sekarang kata beta. Nah, lanjut kepada dhamir yang hiya huma hun. Jadi hun ya. Jadi di sini adalah kata bat, kata beta, kata bena. Di sini adalah kata bena. Jadi artinya mereka telah menulis. Nah, pada di sini huruf terakhir itu ada penambahan sukun pada ba dan perubahan ba pada sukun dan penambahan huruf pada huruf nun. Kata bena. Nah, lanjut di sini hiya huma hum hunna. Iya huma hunna anta, berarti anta ya.
Lanjut kepada anta domira, yaitu di sini adalah kata beta ya. Katabat, katabadna, katabat, tetap katabat. Kamu telah menulis artinya. Katabat, katabna, katabta ya. Di sini adalah katabta. Kamu telah menulis. Itu penambahan hurufnya adalah sukun pada ba dan perubahannya pada ta sini ya. Lanjut di sini adalah ada ya, huma, hum, huna, anta, antuma, antum ya. Antuma, pada antuma katabtuma ya. Jadi kalian telah menulis. Jadi penambahannya adalah pada ba yang sukun dan pada mim yang ditambahkan dengan alif. Nah, lanjut kepada antum. Jadi kata betum, di sini kata betum artinya kalian telah menulis juga. Nah, di sini penambahannya adalah pada mim ya. Pada mim dan ba sukun di sini ya. Nah, lanjut kepada anti ya. Anti. Kata beti ya. Jadi kamu telah menulis. Di sini penambahannya adalah ba sukun dan tak kas, di sini adalah tak kasro ya, tabeti. Nah, lanjut kepada anti antuma ya. Antuma kata betuma. Jadi kalian perempuan telah menulis ya. Jadi di sini penambahannya pada tak dan mim sini ya, kata betuma. Lanjut kepada anti antuma antunna. Jadi kata betunna, kata benar, kata benar ya, yaitu kalian perempuan telah menulis. Yang penambahannya adalah tadi ba dan nun ya di belakang sini. Lanjut kepada ana. Nah, di sini adalah kata beta ya. Saya telah menulis. Penambahan hurufnya adalah pada huruf ta di sini. Kata beta ya. Lanjut yang terakhir adalah nahnu. Katabna. Jadi ini katabna. Kami telah menulis. Penambahan hurufnya adalah pada huruf nun, sukun dan nun yang bersertakan dengan alif. Kita lanjut ke fi'il mudhari. Jadi definisinya adalah yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi, berarti present tense ya, atau akan terjadi, yaitu future tense. Nah, ciri dan tandanya itu adalah dapat dimasuki, contohnya seperti huruf sin dan saufa. Contohnya adalah sayashhadu dan saufa yashhadu. Nah, lanjut. Yang kedua, dapat diawali dengan salah satu di antara 4 huruf, yaitu alif, nun, ya, dan ta yang disebut huruf mudharaah. Nah, di sini hurufnya adalah contohnya ada alif dan nun. Contohnya azhabu dan nazhabu, hurufnya ya dan nun. Contohnya ya, misalnya yang ya itu contohnya adalah yazhabu, yazhabani, yazhabuna. Nah, yang ta itu tazhabu, tazhabani, tazhabna. Nah, yang 3, contoh dimasuki huruf la atau tidak. Contohnya adalah misalkan kayak ini, la yashhadu, la yadribu. Contohnya itu ada yakhluqu, sedang atau akan menciptakan. Ada yakhruju, sedang akan mengeluarkan, dan ya'muru, sedang akan memerintahkan, dan ya'kulu, sedang akan sedang atau akan memakan. Jadi kan di sini kan ada sedang atau akan kan. Berarti di sini ada yang sekarang ataupun yang future. Oke, yang present ataupun yang future. Oke. Nah, lanjut bentuk fi'il madi. Fi'il mudhari juga mempunyai 14 bentuk sesuai dhamirnya. Jadi sama kayak sebelumnya itu di fi'il madi. Jadi kan semuanya itu bentuknya jadi sama. Dhamirnya ada huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum,
anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, jadi di sini tuh fiil mudhari'nya itu misalkan yadribu, yadribani, yadrobuna, tadribu, tadribani, tadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Jadi di sini contohnya ya, di fiil mudhari'nya tadi. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini ada artinya dan bentuk perubahannya. Perubahan di akhir kalimat ini, akhir kata ini. Oke. Dan ada juga pada awal dan akhir kata di sini. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, sama juga seperti yang ini ya. Oke. Lanjut kepada fi'il amr. Kita lanjut ke fi'il amr ya. Fi'il amr itu kata kerja yang menunjukkan perintah atau imperatif untuk melaksanakan pekerjaan. Tanda-tandanya adalah biasanya diawali dengan huruf alif dan huruf akhir berharokat sukun. Contohnya itu adalah aktubu, tulislah, dan akra'u, bacalah, dan ihfaz dan ihfaz. Di sini kan ada ikra dan aktub, ikra dan ihfaz ya, kalau nggak salah, hafalkan ya. Cara pembuatannya, jadi dari fi'il madi. Jadi semua itu adalah semuanya adalah dari fi'il madi, kata-kata semuanya ini ya. Dari kata-kata aslinya dia dari fi'il madi. Nah, terus dibuang ya mudhari'nya, yaitu huruf awal fi'il mudhari'nya. Jadi dibuang ya mudhari'nya di sini. Huruf akhir diberi harokat sukun. Jadi harus sukun ya. Semua ini sukun. Ini mohon maaf, ini kepotong, ini aturan ini sukun nih di sininya. Ini kan akro kan, sini sukun, dan di sini juga sukun. Di sini nih, di zo-nya. Nah, lanjut. Bila setelah dibuang ya mudhari'nya ternyata huruf awalnya berharokat sukun, maka ditambah dengan hamzah wasol yang berkasroh yang tak perlu ditulis harokat kasrohnya. Jadi misalkan ternyata huruf awalnya itu berharokat sukun. Jadi kalau ternyata ditemukan huruf awalnya itu berharokat sukun, maka mau tidak mau harus ditambahkan dengan hamzah wasol, yaitu seperti alif yang ini nih, yang berkasroh yang tak perlu ditulis harokat kasrohnya. Jadi cukup alifnya aja gini, seret. Jadi nggak harus ditulis harokatnya, harokat kasrohnya ya. Oke, lanjut kepada bentuknya ya. Bentuk fi'il amr itu hanya ada 6. Jadi beda dengan fi'il sebelumnya itu, dengan fi'il madhi maupun mudhari'. Jadi fi'il amr itu hanya ada 6 ya. Jadi di sini kalian bisa lihat di sini. Oke. Sini itu ada ya, sama saja nih. Domirnya dari huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi di fi'il amr itu hanya ada 6, yaitu terletak pada domir dari hunna, anta, dari anta ya. Dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi domirnya adalah yang ini ya, dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, jadi di sini fi'il amr itu ada aktub, aktuba,
aktubu, aktubi, aktuba lagi ya, ini aktuba dan aktubna. Jadi yang pertama itu memukullah kamu laki-laki, yang kedua adalah memukullah kalian laki-laki, dan yang ketiga memukullah kalian laki-laki, yang keempat memukullah kamu perempuan, karena di sini bentuknya adalah sudah perempuan ya, bentuknya adalah anti ya di sini ya. Ada taknis di sini, jadi ya bentuknya sudah perempuan. Lanjut, antuma di sini memukullah kalian perempuan, di sini juga sudah berubah perempuan. Dan yang terakhir adalah antunna, memukullah kalian perempuan. Jadi di sini perubahan yang aslinya itu terletak hanya pada anta. Nah, yang selanjutnya itu adalah perubahan pada antuma itu berubah pada pada kata akhirnya itu ditambahkan dengan alif ya. Aktubu, aktuba, jadi kan tambahin alif ba-nya ini kan. Lanjut ke antum, jadi di sini ditambahkan dengan waw, jadi aktubu, jadi setelah ba ini tambahkan dengan waw ya. Nah, lanjut kepada antuma, antum, anti ya. Pada anti itu ditambahkan dengan ya. Jadi aktuba, aktubi. Jadi aktubi di sini ya. Di sini nih terletaknya. Nah, lanjut kepada anti, antuma. Jadi pada antuma itu ditambahkan dengan alif ya, ba-nya. Oke. Jadi di sini tambahkan dengan alif. Nah, lanjut kepada antunna. Antunna itu yang ditambahkan adalah kata akhirnya adalah nun. Jadi aktubna di sini ya terletaknya ya. Oke. Dan itu saja untuk fi'il amr ya. Bentuknya hanya ada 6 ya tadi ya. Oke. Berikut tadi penjelasan yang saya sudah paparkan mengenai pembagian-pembagian fiil. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan sebagaimana ditugaskan oleh dosen kita Pak Halim Purnomo. Kurang lebihnya mohon maaf, kurangnya datangnya dari saya dan lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.